Selamat sore menjelang ke malam hari. Kita akan bicara tentang sesuatu yang sebenarnya sangat amat penting. Kita mau bicara tentang penyakit kanker ya atau cancer. Nah, banyak orang yang menganggap cancer ini adalah sebuah penyakit yang sangat menakutkan. Memang menakutkan, kenapa? Karena penyakit cancer itu belum ada obatnya sampai sekarang. Jadi there is no medicines, no cure for cancer. Cancer, AIDS, HIV dan sebagainya memang belum ada obatnya. However, tapi kalau Anda perhatikan sebenarnya orang-orang yang kena cancer dan mereka meninggal itu adalah orang-orang yang telat berobat. Adalah orang-orang yang telat berobat. Kenapa? Karena mereka ketika merasa sakit, mereka merasa ada keanehan, mereka tidak langsung berobat. Nah, cancer ini punya stadium. Jadi ketika stadiumnya menaik 1 ke 2, 2A, 2B, itu naik ke 3 ke 4-nya sangat amat cepat. Dan itu yang membuat kebanyakan dari mereka akhirnya tidak bisa lagi berjuang. Ini contohnya ya, banyak sekali yang menjadi viral dan ini artis-artis. Julia Perez kita tahu semua ya, Julia Perez ini mengidap penyakit kanker yaitu kanker serviks. Kanker yang diderita Jupe ini diketahui sudah ada pada stadium 4. Untuk informasi Anda bahwa sekarang sudah ada obat atau pencegahan kanker serviks. Sebelum usia Anda 25 tahun Anda bisa ke dokter untuk meminta suntikan anti kanker serviks. Oke? Jadi kalau Anda disuntik itu sebenarnya lebih aman. Jadi ia harus menjalani perawatan yang panjang. Terakhir operasi saraf di bagian perut dan bagian belakang punggungnya demi menekan rasa sakit yang diakibatkan oleh kanker tersebut. Ada lagi Aldi Taher, pesinetron sekaligus komedian. Aldi Taher ini kanker kelenjar getah bening stadium, tapi masih stadium awal. Jadi dia tidak menyangka mengidap kanker. Yalah, mana ada orang nyangka mengidap kanker ya. Gejala dirasakannya cuma pegal-pegal, jadi dianggapnya karena kebanyakan kerja mungkin jadi pegawai. Ini adalah jenis kanker yang sama seperti yang dialami oleh almarhum Olga Saputra ya, betul ya. Dan ini menarik kalau bicara tentang almarhum Olga Saputra. Jadi Olga itu dulu pernah datang ke Hitam Putih dengan penyakit kansernya dan dia mengatakan pada saya bahwa sudah sembuh karena pergi ke alternatif. Jadi pakai telur, digosok-gosok, diputar-putar, penyakit kankernya pindah ke telur dan badannya enak, dikasih minum ramuan-ramuan dan udah sembuh gitu. Pada saat itu saya bilang sama dia, I don't believe that, saya nggak percaya kalau itu sembuh. Lebih baik ke dokter, tapi beliau tidak ke dokter dan akhirnya beliau meninggal dunia. There is no such thing like that. Tidak ada yang namanya penyakit dipindahin ke telur. Tidak ada ya, telur itu buat makan. Kalau itu ada, Indonesia sudah dapat Nobel. Jadi nggak ada, pindah ke telur lah, pindah ke buncis kalian, nggak ada. Jangan percaya hal seperti itu. Kalau Anda sakit, ke klinik, bukan ke klinik. Oke? Ada lagi Yana Zain. Yana Zain ini adalah artis senior, sinetron ya. Dia berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Jadi Mbak Yana ini tidak menghiraukan penyakitnya, jadi payudaranya itu terus-menerus membengkak kalau nggak salah. Dan tapi masih terus kerja, masih stripping sinetron. Jadi akhirnya divonis kanker payudara, sampai kalau nggak salah payudaranya itu sampai bengkak dan sampai pecah kalau nggak salah. Nanti kita tanya ya. Dan menjalar hingga ke kanker getah bening. Nah ini infonya adalah bahwa kedua anaknya saat ini putus sekolah karena biaya yang diperlukan untuk melawan penyakit kanker ini tidak murah katanya. Nah ini ada lagi satu yang menarik, ini adalah Lolita. Lolita ini bukan selebriti ya, tapi dia menjadi viral di Instagram. Kenapa, coba bacain? Lolita, gadis cantik ini menjadi viral di Instagram karena videonya yang berhasil menyita perhatian netizen karena sedang membutuhkan obat untuk kemonya. Lolita mengidap penyakit langka yaitu sarkoma Ewing, Pak? Ya, sarkoma Ewing. Yang menyerang jaringan tulang dan kini kabarnya penyakitnya sudah menjalar hingga paru-paru. Karena katanya kabarnya itu hanya karena kecelakaan motor, kakinya terkilir, lalu dibawa ke alternatif dan lama-lama membengkak dan akhirnya tidak bisa berjalan, harus diamputasi. Lalu infeksi, harus diamputasi kedua kalinya dan terjadi, saya juga kurang tahu, terjadi kanker dan sebagainya sampai akhirnya menjalar ke mana-mana dan
videonya di Instagram sangat amat viral dan mengharukan karena dia minta tolong buat netizen untuk mencarikan obat kemonya yang jarang di Indonesia. Kita lihat ini adalah video Lolita di Instagram. Guys, aku butuh banget info kalian. Aku lagi butuh obat kemo. Namanya apa, Mah? Cepetan, Mah. Namanya Dacioni. Katanya itu dia import dari luar. Tolong banget siapapun yang bisa nemuin obat itu, kasih ke aku, kasih tahu ke aku maksudnya, karena aku butuh banget untuk kemo. Makasih ya. Ya, saya sempat nonton video ini dan videonya lebih dari satu ya, ada 2 atau 3 kalau nggak salah, dan itu kalau nggak salah menyebutkan nama obat. Jadi nama obatnya bukan itu ternyata, tapi kayaknya sudah mendapatkan dan sampai sekarang beliau masih sakit. Lolita itu masih sakit, masih di rumah sakit dan banyak orang yang berkunjung, termasuk artis-artis juga banyak yang berkunjung ke sana. Anda bisa cek Instagramnya kalau misalnya Anda ingin memberikan bantuan dan sebagainya, Anda tahu harus kemana, jadi cek Instagramnya. Kalau nggak salah Lolita Agustin kalau nggak salah tadi. Ya, betul ya. Nanti kita kasih hashtag aja di sini. Oke. Baik Pak, kita sudah kedatangan salah satunya yang kita bahas tadi. Saya tadi bahas almarhum Olga Saputra. Nggak mungkin Pak, Ya makanya siapa yang jelas dong? almarhum nggak mungkin datang, kita mungkin bisa datang duluan Iya, Pak. betul. Yaitu Aldi Taher Pak. Oke, mari kita undang aja langsung kalau gitu. Ini dia Aldi Taher. Assalamualaikum. Apa kabar? Kamu sakit kok gemukan? Alhamdulillah Mas Dedi. Orang sakit tuh kurusan loh. Tetap semangat. Oh tetap semangat. Jadi sakit tapi bahagia gitu gemukan. Dianggap ini anugerah. Dia nggak punya anugerah. Makan lebih banyak pasti di rumah tiduran. Karena selama kemo kita nggak boleh turun badan, jadi harus makan. Karena obat kemo itu kan menyerang sel sehat dan sel jahat. Betul. Jadi Aldi dapat masukan dari survivor lainnya. Aldi pokoknya nggak boleh turun berat badan, harus terus makan. Tapi kan Jupe mengurus, Yanasin mengurus, lu gemukan. Mas Dedi juga bukan. Lu pasti, iya saya mah nggak sakit. Lu pasti kemo sambil ini ya obat pembesar. Nggak ada ya, nggak ada. Nggak butuh. Ya silakan, Iya. silakan duduk. Baik Oke. Pak, saya tinggal dulu Bapak silahkan. Ya, oke. Coba ceritain gimana kok bisa tiba-tiba hilang dari TV terus keluar kabar mengidap kanker getah bening. Nggak hilang sih Mas Dedi. Hilang emangnya asap apa hilang? Nggak, jadi Aldi sekitar 5 bulanan yang lalu ya. 5 bulan yang lalu Sepi banget bahasannya. Aldi ngerasain tuh di leher sebelah kanan tuh kalau nengok kok pegel gitu ya. Pegel apa sakit? Pegel. Pegel itu berarti seperti Ya apa? kayak salah bantal gitu ya. Oke, salah bantal. Oke. Pegel terus wah Aldi pikir salah bantal kali ini. Biasanya kan orang kalau salah bantal, bantalnya dijemur kan. Bantal jemur terus pakai tidur lagi. Itu sih mungkin nggak ngaruh ya, cuman Tapi lu gituin? saya coba. Ya, lu juga sih. Nggak ngaruh tapi dicoba. Ya lumayan anget kan kena Oh, iya, matahari. iya, iya. Jadi Dan yang pasti juga kuman-kumannya kan, Iya. dan bau ilernya juga hilang. Boiler ya. Lu sakit gak sih sebenarnya? Nah itu, survivor cancer harus Harus bahagia menghibur diri. dengan menjemur bantal. Mungkin itu kalau emang bisa menghibur diri. Jadi kita, sel kanker kan kalau kita stres, kita under pressure, itu Tambah berkembang. Makanya musiknya yang happy dong. Musiknya Ini happy. Apple Pen tuh. Ya jadi pas Aldi tahu pegel nih kenapa nengok. Biasanya kalau salah bantal kan seminggu hilang ya. Betul. Ini sebulan, 2 bulan tuh nggak hilang. Oke, dan lu gak ke dokter pada saat itu? Belum, karena Aldi pikir kan masih mungkin salah bantal kan. Keseleo pegel lah gitu Iya. intinya ya. Akhirnya Aldi rasa-rasain sakitnya tuh di sebelah kanan. Sakitnya, ternyata sakitnya tuh di sini. Tapi tapi ada benjolannya nggak? Ada benjolan, tapi kalau ditekan di dalam.
Jadi ada benjol berarti yang benjolannya keluar, ada benjol ke dalam. Di dalam kulit itu ya. Iya, di dalam Aldi pegang, kaget kan? Ini apa nih? Aldi langsung bilang ke istri, sayang ini apa ya? Istri langsung pegang juga kan, karena istri kan kebetulan kan Dokter gigi ya? dokter gigi, dia jadi sedikit banyak tahu tentang medis. Langsung suruh periksa ke dokter. Aldi periksa ke dokter di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, ke Prof. Muklis. Akhirnya beliau ini suruh ronsen, karena beliau kan juga nggak bisa nebak-nebak ini apa gitu ya. Suruh ronsen, Aldi periksa leher yang kedetek di paru-paru, dekat paru-paru, metastase, mediastinum. Jadi awalnya kan pegelnya leher, akhirnya periksa. Setelah periksa, disuruh ronsen, di ronsen kelihatan nih dekat paru-paru. Ada sesuatu. Dokternya ngeliat, wah coba kamu CT scan. Akhirnya di CT scan, kelihatan ada pembengkakan di mediastinum. Jadi sebenarnya ini itu kalau nggak salah kalau getah bening itu sebenarnya antibodi badan kan, dia untuk Iya, melawan kan sebenarnya kan. Getah bening itu ada di ketiak, ada di Iya. leher. Kalau Anda sakit, getah beningnya keluar, membesar kan. Iya. Berarti itu pertahanan tubuh sebenarnya, penyakit yang benarnya ada di paru-paru gitu maksudnya. Di dekat paru-paru ini ada getah bening juga, di mediastinum namanya. Itu yang kena gitu. Ternyata ini yang bengkak duluan, Oh, ini menyebarnya yang ke bengkak duluan, leher. menyebarnya ke leher. Iya, jadi akhirnya dokter suruh biopsi yang leher supaya tahu apa, karena kan nggak mungkin biopsi yang di dekat paru-paru karena riskan kan. Akhirnya biopsi di leher, pas di biopsi itu kan diambil jaringan, diperiksa ke lab. Nah, kita nunggu hasil labnya, keluar hasil patologi anatomi namanya. Langsung dokter bilang, iya Aldi kamu kena kanker kelenjar getah bening. Nah di situ baru tahu dan kaget banget ya. Oh, lu gimana pada saat dengar dokter ngomong gitu? Kan prosesnya cepet ya, dari periksa terus sampai Langsung biopsi. ya, tot. Itu benar-benar kayak peti di siang bolong. Waktu dokter bilang Aldi kena cancer, tapi istri kan nemenin ya waktu periksa sampai didiagnosa gitu. Aldi lihat istri sedih, sempat nangis juga. Cuman Aldi langsung, wah Aldi nggak boleh sedih nih. Karena kalau Aldi sedih, keluarga sedih. Tapi istri ingat Aldi dengan tatapan matanya, istri kayak berbicara, Bismillah kita hadapin ini bersama, kita ikhtiar berobat, dan kita tanya ke dokter. Apa yang terbaik? Yang terbaik langkah selanjutnya apa? Kemoterapi. Oke baik, saya potong dulu, kita akan ada azan dulu. Setelah ini kita lanjut lagi dengan Aldi untuk mengetahui lebih lanjut lagi. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ada azan dulu.